'alal birri wattaqwa. Ayat ini hafal lagi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Allah menyampaikan secara jelas Bapak dan Ibu agar kita memiliki sifat yang sangat istimewa dalam diri kita. Apa sifat istimewa itu? Bisa kita menolong orang lain. Kapan kita bisa menolong? Kapan saja, di mana saja, siapa saja, itu perlu kita munculkan. Menolong itu tidak mesti orang kitanya kaya. Menolong tidak mesti kita memiliki power. Menolong tidak mesti kita itu menengok status orangnya. Ini kalau tetangga saya patut ditolong. Kalau dia baik, ditolong. Kalau tidak, ditolong. Kalau dia Islam, ditolong. Kalau tidak Islam, ditolong. Kalau sempat itu Bapak dan Ibu terjadi, ada orang yang kecelakaan di depan kita. Dia manusia. Perlu kan tengok KTP-nya dulu. Tengok KTP warga kita mana dulu. Warga kita tolong tidak ditolong. Di mana letak kita selaku manusia? Hidup ini Bapak dan Ibu tak terlepas dari hidup saling tolong menolong. Tak terlepas dimanapun kita berada. Makanya Bapak dan Ibu, Al-Quran menyampaikan kepada kita miliki sifat ta'awun dalam hidup. Kalau kita sudah memiliki sifat ta'awun saling menolong, Bapak dan Ibu, itu luar biasa nikmat yang sangat besar. Masih bisa diri kita menolong orang lain. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Diri kita bisa menolong orang lain. Jangan Bapak dan Ibu sebaliknya bangga kalau bisa untuk menzolimi orang lain. Kalau Bapak tak menolongnya itu luar biasa enak hidup. Itu keliru. Kalau ada orang datang ke rumah minta tolong, mohon maaf Pak ya, saya belum bisa menolong Bapak. Ketika Bapak itu pergi, bahagianya Pak, alhamdulillah saya tak bisa menolong. Keliru Bapak. Jika Bapak dan Ibu memahami Al-Quran secara sempurna yang keraguannya tidak ada di dalamnya, lalu kita sambung, kita sampaikan, kita buat ini sebuah pemahaman, maka pemahaman itu akan membuat kita termotivasi melakukan kebaikan. Karena saat ini Bapak dan Ibu kita harus kebaikan. Allah inginkan kepada kita, salinglah kamu itu tolong menolong dalam urusan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu Bapak dan Ibu, maka itu perlu dilakukan. Sekecil apapun kebaikan akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka Al-Quran Bapak dan Ibu, Allah memberikan jasa Bapak dan Ibu menolong itu. Kebaikan yang Bapak Ibu berikan itu, satu kebaikan Allah berikan balasan 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyra. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, Allah berikan kepadanya balasannya 10 kebaikan. Kalau Bapak dan Ibu mengamalkan ini, luar biasa. Cuma kadang-kadang kita setan itu luar biasa menggoda kita. Kalau kita ingin membantu, setan melarang agar kita tak membantu. Kadang-kadang setan itu termasuk bentuknya manusia. Seorang suami ingin menolong adik iparnya, datang istrinya, karena nanti waktu berbutuh membawa. Istri tak keras-keras ngomong, cuma bisik aja, tak usah lagi bang. Dia payah, nanti sudah punya tak bayar. Kata suami, iya, itu kan kemarin terjadi lagi satu. Aturannya dipinjam, dipinjam. Tapi ini kenyataan dari Pak Ustaz. Jika itu kenyataan, Bapak dan Ibu, ini PR kita bersama, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang.
agar hidupnya senang, hidupnya mudah, dan dia menjadi pelaku-pelaku kebaikan setelah. Ketika dia meminjam kepada kita, besok kita berharap dia juga bisa memberikan pinjaman kepada orang lain dengan cara yang baik. Maka kita Bapak dan Ibu belajar dari Al-Quran bagaimana melakukan al-birru kebaikan. Dahsyatnya saling menolong itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Man nafasa an mu'minin, siapa saja di antara orang mukmin yang meringankan beban orang lain, kurbatan min qurabid dunia, suatu keburukan yang dia lakukan lalu kita jadikan dia itu menjadi baik, suatu kesulitan yang dia lakukan lalu kita menjadikan ringan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nafasallahu bil akhirah, Allah akan meringankan, Allah akan lepaskan beban kita Bapak dan Ibu yaumul qiyamah, di hari akhirat kelak. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Jadi Bapak dan Ibu, luar biasa dahsyatnya manfaat, dahsyatnya keutamaan kita bisa saling tolong menolong. Jika kita bisa meringankan persoalan orang lain, maka Allah janjikan kepada kita akan Allah ringankan beban kita besok di hari akhirat. Ini kita yang hadir semua di Bapak dan Ibu, jamin dan hidup kita besok di hari akhirat itu akan mudah. Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah. Di hari akhirat itu, riwayat yang pernah Bapak Ibu dengar, pemahaman yang pernah Bapak dan Ibu dengar, ada tidak matahari di hari akhirat? Ada. Jarak matahari dan kepala kita berapa jauh? Masya Allah, 1 jengkal. Kira-kira dingin apa panas saja? Masya Allah. Sekarang saja matahari jaraknya dengan bumi yang luar biasa jauh, itu ketika terik matahari kita merasakan kesulitan, panas luar biasa. Kita Bapak dan Ibu kesulitan, apalagi besok di hari akhirat. Ketika di hari akhirat kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yakin atau tidak? Yakin. Luasnya, lebarnya jembatan Shiratal Mustaqim itu yang Bapak Ibu ketahui berapa luas? Allahu Akbar. Nanti Bapak dan Ibu sampai ke rumah, ambil 1 lembar rambut itu, cari orang yang bisa membelahnya. Ya kan? Silakan Bapak Ibu cari. Tak usah satu diusahakan Bapak dan Ibu, yang diusahakan belahnya itu 7. Karena tadi kan 1 lembar rambut dibelah 7. Kalau tak bisa dibelah yang 7, cukup 1 aja Mas. Kira-kira bisa atau tidak? Itu yang akan dilewati oleh manusia besok. Secara akal sehat Bapak dan Ibu tidak akan ada orang yang bisa, tidak akan ada manusia yang bisa. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia itu bisa melewatinya? Salah satunya Bapak dan Ibu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak dan Ibu ingin ditolong oleh Allah, tolong manusia yang diciptakan Allah di dunia pada hari ini. Jika Bapak dan Ibu bisa menolong orang lain, meringankan beban orang lain, melepaskan beban orang lain, janji Rasulullah, Allah akan lepaskan beban Bapak dan Ibu besok di hari akhir. Jadi begitu matahari berada di atas kepala, orang merasakan kepanasan, kita merasakan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melindungi saat itu
siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan ada lagi payung yang berasal dari luar negeri, tidak ada. Tak ada merek BNI, tidak ada. Ben Riau, tidak ada, tidak ada. Yang ada di situ zillun, naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bapak dan ibu mau naungan itu, ya munculkan hari ini sampai akhir hayat kita, bantu orang lain, ringankan beban orang lain, hilangkan beban orang lain yang dipikul oleh mereka. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melewati Shiratal Mustaqim, tidak ada orang yang bisa untuk melewatinya. Jika bapak dan ibu mau latihan sekarang, silakan. Pasang tali agak 3 meter rumah ke rumah, lalu bapak lewat di atas tali itu. Silakan dicoba. Selesai. Tidak usah tinggi-tinggi, 20 meter saja buat cukup. Ya kan? Nengok ke bawah, kira-kira lewat kan? Hadirin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah kewajiban setiap kita. Lalu siapa yang akan bisa menyelamatkan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bapak dan ibu menolong hamba Allah, Allah akan menolong kita. Insya Allah. Ada yang ragu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan. Allah tidak akan ragu janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Yang ingkar janji itu apa? Yang ingkar janji itu kita. Kalau Allah tidak akan pernah ingkar janji, maka bapak dan ibu lakukan perintah Allah. Ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dahsyatnya saling tolong menolong itu bapak dan ibu. Mayyassara mu'sirin, siapa yang meringankan beban berat orang lain. Kalau tadi melepaskan, kalau sekarang meringankan bapak dan ibu, meringankan beban berat orang lain, yassarallahu, Allah akan mudahkan urusan dia fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Menurut para ulama, manusia yang bisa meringankan beban itu diprioritaskan kepada urusan hutang piutang. Sekalipun yang lain itu juga perlu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika bapak dan ibu bisa membebaskan, bisa meringankan orang yang berhutang kepada bapak dan ibu, maka bapak dan ibu dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Cuma ini berat bapak dan ibu, berat. Kalau ada orang berhutang kepada bapak, mudahkan dia. Bagaimana cara memudahkannya? Memberikan hutang, ucapkan dengan kata yang santun. Kalau orang mendapatkan kata santun ketika menghutangkan, maka dia akan tenang, akan enak bapak dan ibu. Yang kedua, jika dia tak dapat membayarnya pada waktu yang ditetapkan, mudahkan dia. Bagaimana caranya? Undurkan waktunya, berikan masa tangguh yang disepakati. Jika dia juga tak bisa berikan masa tangguh, juga dia tidak bisa lagi mudahkan dia. Kalau kemarin itu 200.000, kurangi 150.000. Ikhlaskan yang 50.000. Jika dia juga tidak bisa bayar, namun bapak juga ingin memintanya, silakan diminta. Namun andai kata, jika bapak tidak akan miskin disebabkan uang 200.000 itu, silakan dihalalkan saja dan dia tidak usah bayar. Bisa nggak bayar? Berat.
Tinggal 200.000, oke lah Ustaz. Kalau sempat dia meminjam 20 juta, Allah. Jika dia meminjam 20 juta, itu berat. Jika bapak dan ibu merasa berat untuk menghalalkannya, itu tidak perlu dihalalkan karena itu hak kita. Tapi mudahkan dia. Nah, disebutkan jika bapak dan ibu bisa memudahkan orang lain, janji Allah memudahkan kehidupan. Berat itu bapak ibu, berat. Tapi tidak ada masalah jika bapak dan ibu bisa. Atau bapak dan ibu memiliki rumah kosan, rumah sewa. Jika bapak dan ibu memintanya, mintalah dengan santun, mintalah dengan sopan, tidak menyakiti perasaannya. Jika di bulan ini belum dapat tanggal 5, tanggal 10. Jika tak dapat tanggal 10, tanggal 15. Pak Ustaz, kita hanya bisa sekali, bulan depan tak bisa deh. Kalau bisa diusir dia situ. Allah, iya kan? Kalau macam ni kalian tak usah tinggal sini, capek saya mintanya. Itu kacau. Ingat, jika yang keluar dari lisan kita itu diingat oleh orang lain, itu bisa membangkitkan dosa bapak. Sebut-sebut oleh orang. Yang disebut oleh orang itu kalau bisa kebaikan, bukan keburukan. Ya ketika itu rumah kita, kendati pun itu rumah kita bapak. Al-Quran mengajarkan kita gunakan dengan bahasa yang santun. Qulu qawlan karima. Jika bapak ingin dia meninggalkan rumah sewa bapak dan ibu, dudukkan dia, sampaikan kepada dia qulu qawlan karima. Namun jika bapak dan ibu bisa menolong, bisa memberikan kebaikan kepada dia, lakukan. Jika tidak bisa menolong, sampaikan kepada dia dengan bahasa yang mulia. Al-Quran mengajarkan kepada kita qulu qawlan sadida, qulu qawlan karima, qulu qawlan layyina. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah, kemudian beriman dengan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapannya itu bapak dan ibu penuh kebaikan, ucapannya penuh dengan kesejukan, ucapannya itu ma'ruf, qulu qawlan ma'rufan, bicaralah bicara yang baik. Jika tidak bisa berbicara yang baik, falyaqul khairan aw liyaskut, atau dia tidak usah ngomong bapak dan ibu. Tapi tidak ngomong nanti lama-lama di situ Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Omongkan sama istri, mungkin istri lebih santun menyampaikan. Tapi lebih galak istri dari kita tidak usah. Allah lebih keluar singa betinanya. Allah lebih baik. Singa jantannya dia pak, singa betina yang bicara itu kiamat. Allah, hati-hati bapak dan ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita kebaikan. Ini memang terjadi dalam kehidupan kita, terjadi. Ya, apalagi hutang-hutang ini Bapak Ibu berat. Manusia ini kalau sebelum dapat lebih lembut gigi dari itu dia kalau sebelum dapat. Tapi kalau sudah dapat bermusuhan dengan kita. Ya kan, kita sudah buat janjinya 2 tahun, lama 2 tahun. Tahun kedua sudah berjalan, nah kita minta sekali belum, 2 kali belum, 3 kali belum. Besoknya ketika kita datang, dia musuhi kita. Sudahlah dia yang berhutang, kita berikan tangguh, besok Allah pula yang dijelek-jelekkan saat wirid. Allah. Manusia apa tidak? Itu bapak dan ibu berat. Saat wirid ramai-ramai itu cerita dia sama kawannya, ya kan? Biasa ibu hanya hutangnya sama saya, hutang saya sama dia. Setiap hari diminta, padahal baru 2 kali. Katanya sudah setiap hari. Dia sudah diberikan kemudahan, tapi bapak dan ibu dia jadi masalah dengan kita. Bapak dan ibu pahami, mungkin itu yang membuat bapak dan ibu masuk surga. Oh, kalau
begitu tak bisa tuh Pak Ustaz, tak bisa. Inilah jawaban kita Bapak dan Ibu. Tapi hadis Nabi itu begitu. Jika Bapak dan Ibu bisa amalkan, itu luar biasa. Nabi jamin Bapak dan berdasar hadis tadi, Allah akan mudahkan kehidupan Bapak dan Ibu dunia dan akhirat. Jika Bapak Ibu berikan tanggung kepada dia, mungkin Allah berikan kepada Bapak dan Ibu kesehatan yang kita tidak tahu. Bisa jadi setelah uang itu dikembalikannya uang itu kepada kita, Allah menguji kehidupan kita. Kemarin Bapak dan Ibu marah-marah kepada dia memintanya, tersakiti hati dan perasaannya. Begitu uangnya dikembalikan, maka Bapak dan Ibu merasa diterima dengan penuh. Bisa jadi setelah itu ada ujian buat kita. Berbagai macam Allah bisa cara menguji kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jika bisa digunakan, gunakan. Jika tidak, Bapak dan Ibu ayo berbicara dengan santun agar kita tidak menyakitkan orang. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, man satara musliman, siapa yang bisa menutup aib orang lain. Kita tidak tolong, minta tolong. Bagaimana cara menolongnya? Tolong tutup aib orang lain. Jika Bapak dan Ibu bisa menutup aib orang lain, janji Rasulullah SAW, satallahu di dunia wal akhirah, Allah akan tutup aib Bapak dan Ibu hidup dunia dan akhirat. Jujur Bapak dan Ibu, ini semua yang hadir ini ada nggak aibnya kita maksudnya? Ini kita kan karena ditutup oleh Allah ya. Kalau seandainya Allah membukakan aib kita masing-masing, suami istri saja bisa menengok dosa orang lain, suami istri saja bisa menengok aib kita masing-masing, maka kita Bapak dan Ibu betapa malunya ketika bisa ditengok oleh orang lain aib kita, sekalipun itu dulu sangat dokewa. Maka Allah menutup aib kita. Yang tahu aib itu cuma kita, Allah, malaikat, rakib dan atid. Ditambah lagi orang yang Bapak Ibu percaya untuk menyimpan rahasia. Nah itu jadi empat yang tahu itu kan. Jangan ceritakan sama orang lain. Ini kita aja yang tahu. Nanti dia diceritakannya sama orang lain. Disambungnya pula, Bu, Pak, jangan ceritakannya. Ibu itu, Bapak itu hanya menceritakan kepada saya. Tapi sudah diceritakan sama orang lain. Yang orang lain cerita lagi sama orang lain. Dikunci juga terakhir. Pak, ini cukup kita berdua aja ya. Nah, jangan ceritakan kepada orang lain. Bapak dan Ibu bisa tak menahan itu? Berat itu Bapak Ibu, berat. Kalau sudah urusan kejelekan orang lain, kita sulit untuk menahannya. Kalau bisa diputar jarum jam itu agar cepat siangnya, kita bisa menceritakan aib orang lain. Bapak dan Ibu itu memang kenyataan dalam hidup kita. Begitu syaitan Allah membuat kita bisa terpengaruh. Jika Bapak dan Ibu diberikan opsi untuk memilih, apakah Bapak dan Ibu suka untuk menahan, menutup aib orang lain, atau justru membuka? Pilihannya kira-kira yang mana? Allah. Yang paling enak itu Bapak dan Ibu pilihannya membuka aib orang lain, apalagi kalau dia sakit hati pada dia. Allah. Kita kalau sudah sakit hati dari orang, aib orang itu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau kita baik dengan orang, semua aibnya itu ditutup. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu kita sampaikan. Tidak berbuat baik pun kita buat dia menjadi baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala munculkan dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu berbuat baik untuk menutup aib orang lain. Bapak dan Ibu tolong tutup aib orang lain. Tolong tutup aib orang lain. Jika Bapak dan Ibu bisa menutup aib orang lain, janji Allah akan menutup aib kita
masing-masing. Aib itu namanya bapak dan ibu aib. Rasa malu jika diketahui oleh orang lain. Jika bapak dan ibu hari ini pagi ini sholat berjamaah diceritakan oleh orang lain, ya bapak ibu tidak akan malu. Tapi kalau bapak dan ibu ada perilaku bapak dan ibu yang tidak baik diceritakan oleh orang lain, nah ini keliru itu. Rasa sakit itu luar biasa. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada kita bapak dan ibu untuk menutup aib orang lain berdasarkan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi ini mari kita munculkan sifat untuk bisa menolong orang lain dengan menutup aibnya agar orang lain tidak memahami dan tidak diketahui. Semua kita bapak dan ibu bisa melakukannya jika kita mau. Tidak ada yang tidak bisa jika kita mau. Maka orang-orang yang berimanlah yang bisa untuk menutup aib orang lain. Kenapa hubungannya orang beriman? Karena orang beriman itu bapak dan ibu merasa orang lain itu saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Mungkinkah saudara menciptakan aib saudaranya? Jawabannya tidak mungkin. Tapi kenyataannya, nah itu dia. Iya. Hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin mustahil dia untuk berbuat tidak baik agar kita terbebas dari perilaku yang tidak baik dan kehidupan kita yang selalu berbuat baik. Wa ta'ala alhamdulillah. Wattaqwa. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita saling berbuat baik, menolong orang lain untuk mewujudkan ketakwaan. Apapun jalannya kita coba. Kemarin Bapak dan Ibu, semua orang yang memiliki rezeki lebih, pengurus, panitia, kurban mengajak dia memunculkan ketakwaan. Bagaimana dia mengajak memunculkan ketakwaan? Untuk beramai-ramai menjadi peserta kurban. Ini kan tugasnya panitia yang dibentuk oleh masjid. Bagaimana panitia mengajak menolong orang. Mungkin bapak itu punya rezeki karena kesibukannya yang luar biasa, terlupa dia untuk melakukan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang memunculkan ketakwaan dirinya kepada Allah. Pengurus datang ke rumahnya, panitia datang ke rumahnya untuk mendapatkan informasi bahwa peserta kurban masih kurang. Bapak dan ibu yang belum diajak untuk memunculkan ketakwaan, ditolong orang lain yang sukses itu agar dia bertambah sukses dunia dan akhirat. Karena kan kita banyak yang lupa, ingatkan dia, tolong dia bapak dan ibu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika bapak dan ibu punya saudara yang sudah cukup lama dia tidak nampak ke masjid, tolong dia, jumpai dia untuk diajak lagi ke masjid. Jika ada bapak dan ibu punya saudara yang sudah jarang untuk melakukan kebaikan, dulu setiap pagi datang dia wirid, setiap pagi datang dia untuk sholat subuh, bahkan sarapan pagi dia lebih kencang dari kita. Allahu Akbar. Namun 2 minggu kita ada nampak apa masalahnya? Rupanya bermasalah dengan kawan yang sebelah itu. Allahu Akbar. Bapak tolong dia agar dia tidak hadir. Tolong dia untuk mewujudkan ketakwaan. 2 yang berbuat tidak baik itu, maka bapak dan ibu yang ada hubungan dengan dia, tolong selamatkan dia untuk mendekatkan dirinya kepada ketakwaan. Ada munculkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jika bapak dan ibu bisa melakukan itu, itu luar biasa. Jadi setiap kita butuh, setiap kita ingin menjadi orang yang terbaik, tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tolong dia agar menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Karena Allah berpesan kepada kita, Pak. Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Allah kepada kita agar kita membuat orang ini menjadi bertakwa, agar orang ini menjadi baik, agar orang matinya dalam keadaan muslim. Jika dia berada di masjid, jika dia berada di jalan kebenaran, insya
insya Allah dia berada pada posisi yang benar, maka dia akan wafatnya besok dalam keadaan muslim. Namun jika dia lepas kontrol, itulah yang perlu kita bantu mengajak dia untuk kebaikan, sehingga dia munculkan dalam dirinya atiullah wa atiur rasul. Ini Bapak dan Ibu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka hadis tadi disambung lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hamba maka dan abdu, selama hamba itu bisa menolong saudaranya. Jadi ingat Bapak dan Ibu, Allah itu akan menolong kita selama kita menolong menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mau diajak, mengapa tidak? Munculkan hadis Nabi itu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ini sambungannya hadis itu. Siapa yang bisa melangkahkan kakinya, siapa yang bisa mengajak orang bersamanya, siapa yang membawa saudaranya untuk melangkahkan kakinya untuk mendapatkan majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah berjanji kepada dia akan Allah mudahkan besok jalannya menuju surga. Di Bapak dan Ibu punya teman aja, tolong dia, ajak dia, ayo Pak, ayo kita lakukan yang terbaik, ikut berjamaah, ikut sholat subuh, ikut melakukan kegiatan, ikut sosial. Ini bagian dari perilaku orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Ternyata amalan yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan kita Bapak dan Ibu masuk. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau tadi kita diperintah oleh Allah untuk melakukan kebaikan, memunculkan ketakwaan, setelah Allah memerintah kita Bapak dan Ibu, ada larangan yang akan kita tinggalkan. Kalau tadi diperintah, lakukan. Jika ini larangan, tinggalkan. Karena dalam kaidahnya Bapak dan Ibu, dalam kaidah usul fikih, al-aslu bin nahyi lit tahrim. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu hukumnya haram. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumnya haram. Sebaliknya sesuatu yang diperintah, al-aslu bil amri lil wujub. Sesuatu diperintah oleh Allah untuk kebaikan itu hukumnya wajib. Bapak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salat, itu hukumnya wajib. Bapak dan Ibu dilarang meninggalkan salat, itu maknanya haram. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang ini hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali kita Bapak dan Ibu melakukan saling ta'awun, saling tolong-menolong untuk urusan dosa. Bapak dan Ibu buat grup, di grup ini menceritakan aib orang lain. Ayo kita melakukan kegiatan ini berjamaah. Kalau sudah melakukan dosa berjamaah itu bukan diperintah, itu dilarang. Kalau ada Bapak dan Ibu pengurus masjid, sepakat untuk 5 orang, pokoknya untuk kegiatan masjid kita tiadakan. Itu Bapak dan Ibu kacau. Atau Bapak dan Ibu ya yang memungut harta anak yatim, pokoknya untuk tahun ini harta anak yatim kita hilangkan sebahagian kita bagikan, sebahagian untuk jatah panitia. Sepakat pengurus itu Bapak dan Ibu dilakukan, tak masuk aturan dalam Al-Quran. Al-Quran memerintah kebaikan dan melarang hal-hal seperti itu. Jika Bapak dan Ibu ada orang yang melakukan hal berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bersama untuk mewujudkan dosa. Apalagi pelaku dosanya serumah, suami, istri. Siapa dia? Itu bandarnya Ustaz. Suami, istri.
Suami istri kalau sudah begitu model bapak ibu berarti menjadi seperti keluarganya Abdullah. Hadirin bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling berbuat yang tidak baik yang memunculkan ismun dosa. Kalau kita kan diinginkan fastaghfiru li rabbihim, beristighfar untuk Allah. Kalau ngajak orang berzikir bersama silakan. Kalau aku ngajak orang untuk beristighfar bersama, silakan beristighfar bersama silakan. Maka banyak orang-orang yang melakukan kegiatan untuk kebaikan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Begitu dia baca, ayo ramai-ramai baca silakan. Untuk memunculkan semangat agar kita menjadi orang-orang terampuni oleh Allah. Tapi kalau bapak dan ibu berjamaah untuk melakukan dosa, apapun modelnya, sekecil apapun dosa itu, besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wala ta'awanu 'alal 'udwan. Udwan itu juga dosa. Bermusuhan itu juga dosa. Ismun dosa, bermusuhan juga dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya yang memunculkan permusuhan, itu sampai hari ini bapak ibu tetap mengandung dosa. Ada bapak dan ibu bermusuhan dengan tetangga dapat pahala yang besar. Saya heran, kenapa orang tak mau bermusuhan dengan tetangga? Apa sebab besar pahalanya? Allah, kalau sudah begitu itu alirannya nggak tahu saya pak. Aliran mana ya? Bermusuhan itulah yang sangat dilarang. Kecuali ya ada kecualinya, ada kecualinya. Dengan siapa kita bermusuhan itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Sambungannya, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau itu wajib. Tapi kalau bermusuhan dengan manusia, itu tak wajib. Tapi itu pula dengan setan dia berteman, dengan manusia dia bermusuhan. Mungkin nampak sama dia tuh manusia macam, ini bahaya, macam setan nampaknya. Percaya atau tidak, bapak dan ibu kalau sudah marah sama orang lain, orang itu dibilang. Jangan dengan orang lain sampai-sampai anaknya pun dibilang setan, ponakannya dibilang setan, istrinya dibilang setan, khawatir pintunya dibilang setan. Allah Rabbi, kan? Itu bisa jadi juga. Allah Rabbi, kalau ada menantu yang bilang mertuanya setan itu luar biasa. Luar biasa. Tapi itu bisa terjadi, bisa. Anak bisa menyebutkan orang tua seperti itu. Menantu juga bisa, orang tua kepada anak apalagi. Oleh karena itu bapak dan ibu itu kan tak sepatutnya keluar, tak layak itu keluar dari lisan orang-orang yang beriman. Bermusuhan itu hanya kepada setan, kepada manusia. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan pernah bapak dan ibu memunculkan ta'awunnya 'alal ismi wal 'udwan. Bapak-bapak malam ini mau ngopi bersama, bakar ayam bersama, maka sepakat untuk mengambil ayam tetangga. Ini kiamat. Pak Haji juga pulang 4 orang. Kalau sempat itu terjadi luar biasa. Ayam siapa nih Pak Haji? Makan saja lah, nanti setelah makan baru diceritakan. Begitu setelah dimakan ini tahu. Orang-orang yang bersepakat dalam urusan kejahatan bapak dan ibu itu adalah bagian dosa yang sangat luar biasa, dan itu akan bapak ibu pertanggungjawabkan besok di hari akhirat. Karena Allah ingatkan ini untuk kita.
Untuk apa? Kita pahami ayat yang terakhirnya dikunci oleh Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berat hukumannya, sangat berat siksanya. Maka Allah ajak kita lakukan kebaikan, lalu munculkan ketakwaan. Jika kamu melakukan dosa, jika kamu melakukan permusuhan sepanjang hayatmu, tak ada orang yang tidak bermusuhan, bahkan dia bangga dengan orang bermusuhan dengan dia. Ini ingat Bapak dan Ibu, azabnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah peringatkan kita berulang-ulang dalam Al-Quran. Allah sudah peringatkan kita berdasarkan hadis Nabi. Bukanlah hadis Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Untuk apa? Azab Allah itu berat. Azab Allah itu sangat sakit Bapak dan Ibu. Sampai kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika kamu melakukan dosa, jika kamu melakukan kesalahan, cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat beristighfar. Astagfirullahalazim, saya tadi salah, saya tadi keliru, saya tadi melakukan perilaku yang tidak baik. Wa atbi'is sayyi'ata, ikuti perilaku buruk itu kata Nabi agar terhapus dengan segera. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertemanlah dengan manusia, bergaullah dengan orang lain, bergaullah dengan masyarakat kita dengan bagaimana? Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Ini kan menghindarkan kita dari siksa Allah. Cuma kan kita Bapak Ibu sengaja mencari siksa Allah, berteman tidak baik dengan orang, bermusuhan dengan orang yang tidak musuh. Itu pun diciptakan bagaimana cara bisa bermusuhan. Kenapa kita begitu Bapak Ibu? Karena syaitan itu tak lepas dari kita mengganggu 24 jam. Sedang tidur saja kita itu akan digoda oleh setan, apalagi sedang sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sholat saja setan itu bisa menggoda kita, apalagi di luar sholat. Bapak dan Ibu, saya yakin kita pernah sholat zuhur itu 3 atau 4 rakaat. Ya, sedang sholat kok bisa 4 itu menjadi 5 atau 4 itu menjadi 3, padahal sudah dalam sholat. Dalam sholat saja dia bisa buat kita lupa, apalagi di luar sholat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu syaitan ini takut kepada kita. Mudah-mudahan, tapi nampaknya tidak ada proses. Allah lebih, karena kita dekat dengan setan. Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, munculkan kalimat sering dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terburuk. Cuma harus terkutuk kuat-kuat. Jangan akan dia sedih pula. Musuh itu jangan dibiarkan sedih, tapi kita mesti membuat dia hancur dalam kehidupan kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala siksanya sangat pedih. Sungguh ini kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan iman kita, melembutkan hati kita untuk bisa menolong orang lain. Siapapun dia, tolonglah dia. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Karena Nabi sebutkan orang yang bisa menolong orang lain, Allah akan lepaskan, Allah akan ringankan, Allah akan tutup semua kesulitan yang besok di hari akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi yang kita susah pada hari ini, besok di hari akhirat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.